Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 12 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 12 Oktober 2024. Retreat orang yang selama ini hanya fokusnya itu di materi, di uang, karir, ya, pekerjaan dia, pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal duniawi yang masih fokusnya itu di yang hal-hal bersifat duniawi gitu ya, karir, uang, have fun, nah kayak gitu ya. Tapi aku melihat nampaknya orang ini hari ini tuh kayak ingin banget ya kembali dan memperjuangkan kamu lagi. Dia pengen untuk memperbaiki hubungan kah atau memang ingin memperbaiki keadaan kalian berdua seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kayak pengen datang, pengen memperbaiki hubungan seperti itu. Engagement ya, aku melihat ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan lebih lanjut dengan kamu, ada yang memiliki keinginan untuk melangkah ke step selanjutnya dari hubungan kalian ya. Kalau misalkan kalian sudah menikah ya mungkin dia ingin memiliki anak dengan kamu seperti itu. Jadi ingin lebih intim bisa jadi ya, lebih intim lagi, lebih menunjukkan kasih sayangnya seperti itu. Ada masalah nih dengan family issue. Aku lihat ada family issue yang mempengaruhi dia, sehingga aku lihat di sini butuh untuk healing dulu si dia ini. Ya bisa jadi mungkin dia dulu pernah gagal dalam suatu rumah tangga, atau gagal dalam suatu hubungan, atau mungkin dia berasal dari anak broken home, ya berasal dari anak yang orang tuanya pernah bercerai seperti itu ya, atau KDRT yang semacam itu, atau apapun yang berhubungan dengan family issue. Nah ini aku melihat nampaknya dia butuh sembuh dulu dari family issue ini, butuh apa ya, ya menghilangkan lah ya, menghilangkan trauma atau family issue yang dia miliki gitu. Aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk meminta maaf nih sama kamu, entah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, tapi yang pasti di sini dia sudah sadar ya, dia menyadari, dia mengerti bahwa dulu tuh dia pernah nyakitin kamu, sehingga aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk meminta maaf ya. Entah apa itu, nanti siapa tahu terbaca ya apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Oke, kemudian release your ex. Aku melihat di sini kayak dia ingin melepaskan diri dari mantan-mantannya, atau mungkin kalau dia mungkin pernah gagal dalam hubungan ya, mungkin dia ingin melepaskan diri dari mantannya itu, atau kalau misalkan di sini dia masih diganggu-ganggu oleh mantan pacarnya ya mungkin dia ingin lepas dari gangguan dari mantan pacarnya, atau apapun yang berhubungan dengan mantan itu ingin dia rilis, ingin dia lepaskan seperti itu. Oke, kemudian ada passion. Aku melihat di sini masih ada gairah dan kesenangan, ketertarikan ya. Gairah dan ketertarikan terhadap kamu yang mampu membuat dia merasa sangat bergairah, rasa sangat sensualitas gitu ya, sangat nafsu. Itunya seperti itu. Bottom of the deck aku melihat di sini heart to heart conversation ya. Aku melihat kayak ada koneksi
batin yang kuat di antara kamu dengan dia. Jadi kalau misalkan di sini kamu rindu dia, dia pun ikut merasakan, dan sebaliknya kalau misalkan dia rindu kamu, kamu pun bisa merasakan. Karena bisa jadi juga ini dia lakukan dengan cara loa ya, mengafirmasi, memanifestasikan, terus itu ya kayak selalu membuat dirinya selalu terkoneksi dengan kamu dengan cara-cara apapun gitu ya. Jadi kalau aku lihat walaupun di sini kalian berjauhan, walaupun di sini kalian berpisah gitu ya, dia selalu kayak ingin terkoneksi dengan kamu gitu ya, dengan cara banyak hal. The Lovers, ya aku lihat kalau masalah tentang perasaan, of course aku lihat di sini kamu dengan dia sama-sama masih memiliki perasaan yang sama-sama masih ada ketertarikan, masih sama-sama ada gairah, baik itu secara seksual ya. Aku lihat di sini, jadi kalau dibilang perasaan ya masih sama ya, masih memiliki perasaan yang sama satu sama lain, bahkan ada gairah secara seksual. Cuman mungkin situasinya sudah tidak sama seperti dulu lagi. Kalian sudah tidak dalam suatu hubungan yang sama. Kalian mungkin sudah berakhir hubungannya, atau sudah memiliki pasangan masing-masing, atau gimana gitu ya. Intinya sudah tidak bersama seperti dulu, intim seperti dulu gitu. Dan aku melihat ini kemungkinan saat ini tuh masih ada salah satu pihak yang kayak masih ingin terlibat di hubungan ini. Jadi kemungkinan kalau kalian memang saat ini sudah berpisah ya, sudah menjalani hidup masing-masing, dia ini kayak masih ingin selalu terhubung dengan kamu, atau terkoneksi dengan kamu, atau kayak masih ingin tetap bersama dengan kamu. Sedangkan kamunya di sini mungkin sudah tidak peduli, kamu sudah menganggap dia orang asing, kamu sudah move on, kamu sudah melanjutkan hidupmu saja seperti itu ya, tidak mau ya mengulang hal yang sama seperti dulu, nggak mau gitu, kayak ya ingin melangkah maju aja, terus berjalan seperti itu ya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia yang masih ingin tetap berhubungan dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu. Terus juga ternyata kamu dengan dia ini masih memiliki suatu masalah tentang ketakutan atau kepercayaan yang memang menghalangi hubungan kalian bisa berkomitmen. Bisa jadi mungkin di sini dia masih memiliki ketakutan akan masa depan, ketakutan akan mantan-mantannya ya, masih mengusik, atau ketakutan hal lainnya gitu ya. Mungkin ketakutan tentang family issue itu tadi ya. Terus juga tentang kepercayaan, mungkin dia tidak percaya diri bahwa dia bisa bertanggung jawab di masa depan, dia tidak percaya diri bahwa dia bisa sukses di masa depan, dia pun bisa apa ya, mungkin juga bisa jadi kepercayaan, mungkin kamu mungkin sudah tidak percaya lagi dengan dia, seperti itu. Jadi ada masalah tentang ketakutan dan kepercayaan, atau kepercayaan yang mungkin mengusik hubungan kalian, sehingga kalian sampai sekarang nggak ada tuh yang hubungannya berkomitmen gitu ya. Bisa jadi juga mungkin hubungannya hubungan tanpa status, atau kalaupun misalkan di sini kalian sudah menikah gitu ya, kemungkinan masih ada kayak ketakutan atau kecemasan tentang sesuatu gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini hubungan kalian tidak berkembang karena memang ada perbedaan antara tujuan kamu dengan dia, atau pola pikir kamu dengan dia, cita-cita kamu dengan dia itu masih berbeda, sangat-sangat berbeda, sehingga ini yang membuat kalian itu selalu bentrok gitu ya. Mungkin kamu pengennya A, dia pengennya Z ya, seperti itu. Jadi ya hubungannya gini, berakhir. Dan aku melihat selama ini ternyata dia itu memang mengalami pergumulan secara emosional ya. Jadi dia itu masih bingung tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Misalkan kalau misalkan di sini dia punya pilihan lain, dia bingung tuh antara milih kamu atau yang lainnya. Misalkan dia dengan keluarganya bingung antara kamu atau keluarganya dulu. Nah, kayak gitu ya. Intinya tuh dia itu bingung selama ini ya. Selama ini tuh dia masih bingung atas pilihan yang perlu dia ambil atau dia buat untuk hubungan kalian. Sehingga ya aku lihat memang selama ini dia masih bimbang gitu loh sama kamu. Terus itu juga akhirnya ya
dia juga merasa bisa jadi kamu, bisa jadi dia sama-sama merasa terbebani ya oleh rasa takut atau kecemasan, sehingga secara emosional salah satu dari kalian atau memang kalian berdua sering menjauhkan diri dari satu sama lainnya, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat nampaknya dia ini masih memiliki suatu kemelekatan akan kesulitan, entah ini kesulitan hidup, kesulitan percaya ya, atau percaya diri gitu. Terus juga aku lihat mungkin hidupnya masih terasa pahit, atau dia masih memiliki banyak kecemasan, atau dia memang punya anxiety disorder seperti itu ya, gangguan kecemasan atau ya gimana, pokoknya ada suatu kecemasan, kesulitan dan kepahitan. Entah tentang apa itu, tapi ya hidup dia kayak masih terombang-ambing ya, belum stabil seperti itu. Apalagi di sini aku lihat mungkin selama ini dia selalu menutup-nutupi masalah hubungan kalian atau masalah dia sendiri. Dia mungkin nggak jujur atau nggak pernah cerita tentang apa yang dia alami selama ini gitu ya. Dan juga kalau misalkan hubungan kalian lagi ada masalah tuh kayak nggak pernah diselesaikan, nggak pernah di apa itu namanya, nggak pernah dikonfirmasi seperti itu ya, selalu kabur, selalu lari dari masalah seperti itu ya. Jadi dia ini selalu menutup-nutupi masalah hubungan kalian, atau bisa jadi memang hubungan ini hubungan yang tertutup atau hubungan yang hanya kamu dan dia yang tahu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat setiap ada masalah daripada menanganinya secara langsung, aku lihat di sini dia lebih memilih untuk mengakhiri hubungan atau pergi gitu aja, minggat gitu aja ya. Sehingga seringlah terjadi permusuhan di antara kalian, karena ya kamu ngerasa ini orang kok nggak gentleman banget sih, ini orang kok kayak lepas tanggung jawab banget sih gitu ya buat masalah, atau setiap ada masalah dia selalu minggat, selalu meninggalkan, selalu ghosting, selalu pergi gitu aja gitu. Oke, kemudian ada The Tower. Kuat ya energinya, kalau udah The Tower tuh pasti kamu dengan dia nih sudah berpisah, sudah bercerai, seperti itu ya. Jadi tergantung hubungan kalian kemarin sebatas apa gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini, ini berarti pertanda bahwa adanya suatu metafora yang terjadi di antara kamu dengan dia ya, atau kamu dan dia. Karena di sini aku lihat kayaknya kamu dan dia selama ini mengalami masa-masa sulit ya, atau bahkan mengerikan dalam hubungan kalian. Hubungan kalian penuh dengan ketegangan, banyak hal-hal yang mungkin tidak dicapai seperti itu ya, tidak terrealisasi. Lebih tepatnya sih ya, pokoknya banyak sekali ketegangan yang sudah sampai di titik puncaknya. Entah karena pertengkaran, entah karena perbedaan prinsip, entah karena perbedaan pemahaman atau apapun, intinya hubungan kalian itu menegangkan. Nggak asik gitu loh. Apa ya? Kayak ya tegang gitu loh. Yang nggak leluasa gitu ya kalian. Terus itu juga mungkin komunikasi jarang sekali terbuka atau jarang sekali terjadi di antara kalian. Terus itu juga aku melihat di sini memang selama ini kalian salah satu pihak tuh kayak berusaha untuk tetap bertahan dengan kekacauan yang ada di hubungan kalian. Entah karena apa, banyak lah ya. Yaitu salah satunya tentang setiap kali ada masalah pasti ngilang gitu ya. Kalian tetap bertahan di sini dengan kekacauan ini. Tapi ya mau nggak mau ya, karena ternyata dia tidak bisa diajak kompromi, ternyata dia tidak bisa diajak untuk mau sama-sama bekerja sama ya menjalani hubungan ini. Ya udah, maka dari itu di sini takdir semesta lah yang bertindak. Mau nggak mau di sini harus terjadi suatu perubahan secara besar-besaran. Terima nggak terima, siap nggak siap harus terjadi suatu perubahan besar-besaran. Termasuk harus bisa, termasuk secara paksa menghapus ide-ide jahat ya, atau ide-ide palsu, atau niat-niatan jahat, niat-niatan yang nggak baik itu juga harus dihapuskan.
Tapi bukan berarti juga semuanya tentang hal-hal buruk juga, enggak. Ya biasanya gini deh, misalkan kamu tetap bertahan dengan hubungan yang toksik ini, karena mungkin kamu terlalu lemah lembut, mungkin kamu terlalu baik gitu ya, sehingga kamu setiap kali dia, misalkan apa ya, selingkuhin kamu deh, kamu selalu menerima dia lagi, memaafkan dia lagi, sehingga karena kamu terlalu lembek, kamu terlalu baik hati, kamu terlalu lembut gitu lah ya, sehingga ya kamu di sini juga harus berubah, gitu ya. Sehingganya kamu sekarang lebih percaya diri, lebih berani, lebih tegas, lebih, apa ya, menunjukkan powermu bahwa kamu tidak mau lagi diinjak-injak, bahwa kamu sudah berubah. Nah, kayak gitu. Jadi aku lihat di sini akibat dari perubahan yang secara dadakan ya, secara besar-besaran, akhirnya hubungan kalian mungkin juga sekarang berubah ya, sekarang berubah. Tapi walaupun terjadi perubahan di antara kalian, sebenarnya perubahan ini juga bagus ya untuk kalian agar nantinya ketika kalian memiliki suatu hubungan ya, kalian tidak seperti ini lagi, tidak seperti dulu lagi. Jadi kalian bisa saling lebih terbuka, bisa saling lebih jujur, terus itu juga hubungan bisa memiliki dasar yang lebih kuat gitu ya, tentang prinsip, tentang hubungan kalian mau dibawa kemana, dasarnya hubungan ini mau seperti apa, itu jadi lebih kuat gitu loh, karena ya sudah memiliki pengalaman yang menyulitkan seperti kemarin itu. Dan aku melihat perasaan dia sekarang itu sedang mencoba untuk mengambil kendali dan mencari tahu sebenarnya apa sih yang dia mau. Sebenarnya dia itu ingin mencari tahu dengan tepat apa sih yang dia inginkan selama ini dalam hubungan romansa tuh ya. Terus dengan siapa, seperti apa hubungan yang dia mau, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini ketika nantinya dia sudah tahu, sudah paham tentang apa sih yang dia mau, hubungan yang seperti apa sih dan dengan siapa sih, maka di sini dia akan ada dorongan untuk memperjuangkan gitu ya, ada dorongan untuk bertindak ya, setelah dia menemukan apa tujuan dia, apa maunya dia, maunya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk mengambil kendali atas kehidupan percintaan dia maunya kayak mana, kayak gitu ya. Nah, ini juga butuh keberanian, butuh tekad, butuh keyakinan ya. Sedangkan mungkin dia orangnya itu nggak satset dengan tekad, dengan keberanian kayak gitu. Mungkin dia orang yang banyak sekali memperhitungkan ya, orang yang mungkin sebelum bertindak itu banyak yang harus dia perhitungkan kayak gitu ya, sehingga ya mungkin akan lama gitu ya, mungkin akan lama. Jadi yang penting di sini dia harus bisa dulu membuat diri dia berani, bertekad, yakin bahwa dia mau melakukan A atas tujuan karena mau A itu gitu ya. Oke, aku melihat di sini ada perasaan kayak dia menyesal ya, karena sempat menghadirkan seseorang di hubungan kalian yang mana notabene sebenarnya orang ini tuh bukan orang yang benar-benar dia cintai. Ya, dia bersama dengan orang ini karena dia memang ada ketertarikan saja dan hanya untuk merasakan hubungan, sensasi hubungan yang di awal-awal aja gitu loh. Jadi paham nggak sih maksudnya tuh gini, kan kalau orang yang menjalin hubungan di awal-awal itu kan biasanya manis ya, manis, menyenangkan, diperhatikan, disayangi, pokoknya masih manis lah, masih enak gitu. Nah, dia hanya ingin merasakan itu ya, tapi sebenarnya dia menghadirkan orang ketiga di antara kalian ini itu cuma untuk merasakan hal-hal manis di awal hubungan saja kayak gitu. Tapi setelah kesini-kesini ya sama aja, hubungannya juga mungkin akhirnya ketahuan ya sifat aslinya seperti apa, terus juga ya timbul rasa bosan karena memang orang ini tuh sebenarnya menghadirkan pihak ketiga ini itu bukan yang benar-benar cinta gitu loh ya. Jadi dia hanya menghadirkan karena nafsu atau ya karena ketertarikan semata aja gitu
ya. Entah mungkin dia ingin merasakan hubungan dengan sensasi baru, dengan orang baru, dengan orang yang beda. Nah, kayak gitu. Ya, jadi cuman kayak godaan hilap mata gitu loh. Ya. Jadi aku lihat di sini ada penyesalan dari dia karena menghadirkan pihak ketiga di antara kalian seperti itu. Dan aku lihat juga dia merasa bahwa kamu seperti menyesal gitu loh kenal sama dia. Entah karena sikap kamu sekarang itu kayak sangat menunjukkan sekali bahwa kamu tuh kayak menyesal gitu kenal sama dia. Apalagi ditambah ya sekarang kamu tahu kan bahwa selama ini dia itu selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Sehingga sekarang kamu menunjukkan sikap yang seperti ini, cuek, acuh, tidak peduli, udah menjadi seperti orang asing lagi, seperti tidak butuh dia, enggak mengharapkan dia lagi, bodoh amat sama dia, kayak gitu ya. Mungkin sudah move on gitu. Jadi dia ngerasa banget kamu kayak merasa menyesal gitu loh kenal sama dia gitu ya, karena sikap kamu yang seperti ini gitu loh, yang tegas, udah kayak acuh banget gitu loh, cuek banget gitu loh sama dia gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan dia juga sebenarnya menyesal ya karena menghadirkan pihak ketiga dan ya membuat kamu kecewa, membuat kamu pergi dari dia, membuat kamu juga merasa menyesal kenal dia kayak gitu. Dia ngerasain banget kok dari sifat kamu sekarang tuh ya, yang seperti ini, yang cuek banget, bodoh amat sama dia itu, kayak nunjukin banget kamu menyesal gitu kenal sama dia. Nah itu ya. Terus itu juga apalagi ya? Kalau misalkan di sini kamu masih melajang ya, berarti saat ini aku lihat kamu berada dalam kondisi kondisi yang secara mental itu kayak lagi nggak tepat tuh maksudnya gini, kayak secara mental tuh kamu sedang bisa dibilang kemudian nggak ya, gimana ya, mental kamu kayak bener-bener abis diuji abis-abisan gitu loh. Nah sehingga kayak mana tuh ya, ngerasain mentalnya tuh kayak dibilang nggak stabil tapi sedang mencoba untuk menstabilkan. Yang penting stabil aja dulu, bahagia dulu dengan diri sendiri. Jadi secara mental tuh kamu tuh kayak abis diterpa gitu loh ya. Nah jadi bukan berarti kamu kemudian juga, enggak sih, kalau aku lihat sebenarnya kamu baik-baik aja, fine-fine aja. Ya itulah ya, pokoknya kamu kemarin tuh abis mentalnya tuh wah abis-abisan, terus tuh sekarang dalam proses atau bahkan mungkin sudah fine, sudah baik-baik aja gitu loh. Ya jadi gini deh. Kalau saat ini kamu masih lajang, berarti keadaan kamu saat ini sedang menikmati dirimu sendiri, sedang menikmati keadaan atau sedang bahagia dengan dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Ya, secara mental dasarnya kamu tuh udah anteng, udah tepat seperti ini. Ya. Jadi kamu sudah menikmati dirimu sendiri, menikmati kehidupan kesendirianmu. Ya, itu kata yang tepat. Kamu saat ini sedang menikmati kesendirianmu, tapi bukan berarti kamu kayak ya kalau kesepian oke lah ya, karena ya saat ini nggak ada pasangan ya, kesepian oke lah, tapi kamu fine, baik-baik aja, bahagia gitu. Jadi walaupun sendiri bahagia ya oke lah, ada kesepiannya gitu ya, tapi ya fine-fine aja, menikmati tetap gitu ya. Makanya di sini kamu masih lajang karena kamu lagi enak gitu, sendiri tuh enak gitu loh. Jadi secara mental tuh tidak seperti yang kemarin diterpa dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, pikiran negatif ya, terus itu kecurigaan. Wah, ancur-ancuran mental kamu kemarin itu saat masih bersama dia. Nah sekarang ketika kamu lajang tuh kayak ya ampun, lepas semuanya dan nikmat gitu. Itulah yang saat ini aku lihat ketika kamu saat ini masih lajang gitu ya.
Atau saat ini bisa jadi kamu kayak kurang memiliki rasa kedewasaan untuk ya mempertahankan atau memperjuangkan kembali hubungan kalian. Jadi kayak, aduh udah males lah mau memperjuangkan hubungan yang kemarin, udah capek gitu loh. Jadi kayak ya walaupun kelihatannya tidak seperti orang dewasa ya menanggapi masalah di hubungan kalian, tapi kayak ya karena udah menikmati kesendirian ini gitu, udah ngerasa kayak udah legowo, udah lepas plong gitu loh hatinya, sehingga untuk memperjuangkan hubungan ini itu kayak udah nggak ada kedewasaannya lagi gitu. Lo mau selingkuh lah sana, bodo amat, gue udah have fun dengan diri gue. Jadi kelihatannya memang kayak nggak dewasa ya, tapi ya kamu fine dengan keadaan sekarang gitu. Jadi nggak masalah, nggak dibilang dewasa gitu. Yang penting aku bahagia, aku tenang, aku nggak ruwet, aku nggak emosian, aku nggak kemudian, aku nggak nangis, nah gitu. Ya, jadi memang terlihatnya kamu tidak seperti dewasa, tapi ya kamu secara mental fine, baik gitu, nggak masalah, ya nggak terombang-ambing mental kamu, nggak diterpa dengan hal-hal yang membuatmu kecewa, terluka seperti itu. Ya, aku lihat sini kamu baik-baik saja. Nah, dan kamu juga berpikir, kalau aku lihat saat ini, kamu berpikir kenapa kamu sekarang masih lajang, karena kamu merasa bahwa kamu perlu untuk meningkatkan harga dirimu, keamanan dirimu, kepuasan di dalam dirimu, menemukan jati dirimu, ya, sebelum kamu terlibat dengan orang lain lagi, sebelum kamu membuka hati lagi dengan orang lain, sebelum kamu nanti menjalin suatu hubungan dengan orang lain lagi, kayak gitu ya. Jadi kamu pengen lebih percaya diri aja dulu, aman dulu dengan diri sendiri, puas dulu dengan diri sendiri ya. Jadi karena di sini aku lihat memang sekarang kamu berpikir bahwa kamu tidak mau lagi tertarik dengan orang yang salah. Makanya di sini kamu ingin membuat dirimu itu bervalue. Jadi kayak meningkatkan taraf hidupmu gitu ya. Kamu mencintai dirimu sendiri aja dulu gitu ya. Kamu membahagiakan dirimu sendiri aja dulu gitu. Sebelum nantinya kamu bertemu dengan orang baru, karena kamu nggak mau bertemu dengan orang yang salah lagi seperti yang kemarin. Nah, kayak gitu. Oke, kalau aku lihat nih ya, berarti kan energi kamu sekarang vibes-nya tuh bagus gitu loh. Ya, emosinya kamu juga bagus, mentalnya kamu juga bagus. Saat ini kamu berjuang untuk membuat dirimu bahagia. Jadi bagus sih kalau kamu. Nah, kalau dia ini yang memang masih mau kamu tapi mau yang lain juga, nah kayak gitulah. Akhirnya dia bingung sendiri atas pilihan yang harus dia ambil, kayak gitu ya. Jadi ini perasaan dia. Terus apa lagi nih? Perasaan dia ada 4 of Cup. Saat ini dia merasa takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan. Ya, entah ini terhadap kamu, entah ini terhadap masa lalu dia yang kemarin-kemarin gitu ya. Karena kan di sini ada indikasi bahwa dia pernah gagal ya, entah gagal dalam pernikahan, gagal dalam suatu hubungan, atau mungkin dia berasal dari anak broken home, sehingga dia nggak mau ya punya pengalaman yang seperti keluarganya gitu kan. Jadi saat ini tuh dia takut melakukan suatu kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Saat ini dia benar-benar lagi menghindari melakukan apapun yang membuat dia nantinya justru malah akan menyesal di kemudian hari ya. Misalkan dulu nih orang suka selingkuh terusnya, saat ini dia sedang mencoba untuk gimana ya jangan sampai dia menyakiti orang lain lagi gitu. Kalau misalkan saat ini dia bersama orang baru ya, atau dia sudah punya pasangan, gimana caranya dia tidak menyakiti pasangannya. Terus juga dia menghindari jangan sampai kamu juga terluka gara-gara dia. Jadi ketika dia tahu ya, dia sadar diri dia telah selingkuhin kamu, ya gimana caranya agar dia tidak nambah lagi nyakitin kamu. Ya makanya saat ini ketika dia masih sayang sama kamu, masih punya perasaan sama kamu, masih ingin untuk kembali sama kamu, tapi belum ada pergerakan. Karena dia lagi mikir gimana caranya agar
tidak menyakiti kamu, kayak gitu ya. Intinya seperti itu deh, jangan sampai dia nyakitin kamu lagi. Kalaupun nantinya memang benar dia akan datang, dia datang ke kamu, tuh gimana caranya jangan sampai ketika dia datang, justru malah menambah luka lagi ke kamunya. Jangan nambah amarah lagi ke kamunya gitu. Ya pokoknya saat ini gimana caranya dia menghindari, jangan sampai dia menyakiti orang lain lagi gitu. Oke, bottom of the deck-nya ada Ten of Swords. Dia merasa memang hubungan ini sepertinya memang sudah gagal, dan aku lihat juga kamu juga udah menyadari ya hubungan ini juga memang nggak bisa lagi untuk diselamatkan. Kalau kamu tuh udah nganggep bahwa hubungan ini tuh udah deh nggak usah diselamatin lagi, memang karena nggak bisa lagi diselamatin. Orangnya mungkin memang nggak pernah berubah ya, udah dikasih kesempatan berulang kali untuk memperbaiki diri atau memperbaiki hubungan, taunya ya orangnya gitu-gitu aja gitu. Dia nggak pernah tidak pernah berubah, tidak pernah mau memperbaiki diri. Sehingga ya kalau aku lihat dari sisi kamu beranggapan bahwa ya hubungan ini udah nggak bisa lagi diperbaiki. Orangnya gitu-gitu terus gitu. Mau dikasih kesempatan dimaafin juga tetap selingkuh lagi kayak gitu kan. Jadi ya kamu beranggapan bahwa ya udah deh, orang ini nggak pernah akan bisa berubah. Nah, kalau dia beranggapan bahwa memang ya hubungan ini memang gagal gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa bahwa memang kamu meninggalkan hubungan ini karena memang hubungan ini terlalu kasar. Entah memang ada KDRT kah, ada kekerasan secara fisik kah, atau verbal, atau ya secara mental. Wah, dikasarin kamu gitu ya kan. Ya, intinya hubungan ini terlalu kasar. Terus itu juga ada indikasi nih dia mungkin pernah melakukan suatu penyalahgunaan yang wow banget ya, cukup besar penyalahgunaan, entah itu apa, pakai narkoba kah, korupsi kah, menipu orang kah, atau berbohong, selingkuh, atau apapun. Pokoknya di sini aku lihat penyalahgunaan yang cukup drastis. Drastis itu berarti kan besar, bahaya banget gitu ya, dan seperti udah di ujung tanduk masuk jurang, nah kayak gitu loh. Ya udah bener-bener wow banget gitu lah ya. Sehingga ya udah gitu, apalagi yang mau perlu dipertahankan ya dari kamunya. Kamu udah berpikir ngapain dipertahanin orangnya kayak gitu kan. Nah, terus itu juga kamu merasa bahwa kamu berada di tempat yang salah. Kamu selalu merasa kayak hidupmu seperti bencana gitu ketika kamu ada di dekat dia, ketika kamu bersama dia tuh kamu ngerasa kayak kamu selalu mendapatkan bencana gitu saat bersama dia. Jadi makanya di sini kamu ingin merubah nasibmu, merubah takdirmu, merubah hidupmu gitu. Kamu nggak mau terus-terusan berada di tempat yang selalu ada bencananya gitu loh. Jadi makanya di sini kamu pergi, kamu move on, kamu cuek, kamu udah menganggap dia orang asing, kamu udah menjalani hidupmu sendiri seperti itu ya. Dan ya, aku melihat di sini memang perpisahan ini menyakitkan ya. Tapi yang mau gimana lagi, perpisahan ini harus terjadi karena bersama pun lebih menyakitkan gitu loh. Lebih menimbulkan rasa sedih, rasa sakit, bahkan mungkin kamu hampir setiap malam, hampir setiap hari menangis terus ya, karena itu tadi kamu berada di hubungan yang toksik yang selalu memberikan bencana di dalam hidupmu kayak gitu ya. Jadi memilih untuk udah deh pergi aja gitu ya, walaupun ya sakit ya harus berpisah dengan dia, walaupun walaupun kayak ada rasa penyesalan atau nggak tega ya, apa sebutannya ya, kayak mana ya, pokoknya kayak sayang gitu loh, kesayang gitu kalau misalkan berpisah, tapi ya mau gimana ya, bersama pun menyakitkan gitu. Jadi ya makanya di sini kamu kayak berjuang banget untuk lepas, berjuang banget untuk pergi dari dia gitu. Oke, inilah perasaan dia terhadap kamu, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan Cancer.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 3, 23, 28, 24, 25, 5, 1, 29, 12, 19, 8, 26, 31, 10, 16, 13, 4, 11, 30, 18, 17, 20, 27, 2, 14, 7. Kemudian apa ini? Bulannya. Bulan bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu lah ya, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, ada Juni, September, Februari, Januari, April, Mei, November, Desember, dan Juli. Shio-nya bisa shio kamu atau shio dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio tikus, shio kambing, shio naga, shio ular, shio monyet, shio ayam, shio babi, shio macan, shio kelinci. Satu lagi deh, shio kerbau. Ya, shio babi, shio macan, shio kelinci, dan shio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, nama sayang, nama apapun, atau mungkin alamat rumah, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Yang terpenting ingat ceritanya aja yang sama dengan keadaan kalian. Terus itu setelah kalian pikir-pikir, oh iya kok sama ya, masuk gitu di hati kalian, memang ini energi kalian. Tapi kalau tidak usah dipaksakan ya, nanti malah buat kalian pusing sendiri. Untuk alfabetnya V, U, T, B, G, Y, F, I, O, M, R, X, S, L, D, W, P, J, Q, K, N, A, Z, C, H. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.